Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzalius Ramadhani dengan NIM 070111 2824 29183. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Hukum Pajak karya Dr. Thomas Sumarsan SEMM. Di sini saya akan mengambil materi mengenai bab 8 yang membahas subjek pajak dan juga objek pajak. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu objek pajak. Objek pajak merupakan penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, wajib pajak ini dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya selama 1 tahun. Kemudian subjek pajak. Subjek pajak itu meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau status pewaris, kemudian ada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dan juga bentuk usaha tetap. Nah, subjek pajak ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian juga bentuk usaha tetap. Ini termasuk subjek pajak dalam negeri. Dan yang tadi sudah saya sebutkan di subjek pajak, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau statusnya masih pewaris. Lalu ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri meliputi warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian WNI atau warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir ini, badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, itu dikenai subjek pajak dalam luar negeri. Lalu, apa saja sih yang tidak termasuk subjek pajak? Nah, adapun yang tidak termasuk subjek pajak itu adalah dari kantor perwakilan negara asing. Tentunya tidak termasuk subjek pajak. Lalu ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. Lalu ada organisasi-organisasi internasional yang mana sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan persyaratan yang ada. Nah, itu adalah beberapa yang tidak termasuk subjek pajak. Kemudian apa sih yang dimaksud objek pajak penghasilan? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak itu sendiri, yang mana nantinya dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih yang bukan termasuk objek pajak penghasilan. Nah, yang pertama adalah bantuan sumbangan. Bantuan sumbangan bagi pihak yang menerima itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kemudian selain itu ada harta hibahan. Harta hibahan ini adalah harta yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau sederajat yang biasanya termasuk warisan atau peninggalan harta dari keluarga saudara. Kemudian ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Dan yang terakhir ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan secara terbatas. Nah, itu merupakan beberapa contoh yang bukan objek pajak penghasilan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai subjek pajak dan objek pajak. Semoga apa yang dapat saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ar-Rahman Syafebri SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dan juga teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.